Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Di video ini saya akan bahas persamaan nilai mutlak matematika wajib untuk kelas 10 SMA. Saya akan bahas 8 tipe soal persamaan nilai mutlak yang sering sekali muncul di ujian-ujian, baik ujian tengah semester atau penilaian tengah semester, maupun ujian akhir semester maupun penilaian akhir semester. Dan saya akan bahas 8 tipe soal persamaan nilai mutlak ini dengan cara termudah sepanjang yang saya tahu ya. Sebelumnya kita pahami terlebih dahulu bahwa nilai mutlak itu hasilnya selalu positif. Nah, kayak ini. Hasilnya itu selalu positif. Tetapi di dalam nilai mutlak itu bisa positif, bisa negatif ya. Oke, langsung kita bahas soal nomor 1. Nilai mutlak X negatif 3 itu sama dengan 5. Hasilnya udah positif, berarti benar ya. Nilai mutlak berapa yang hasilnya 5? Mungkin 5, karena nilai mutlak 5 itu 5. Tapi mungkin aja nilai mutlak di dalamnya itu negatif 5, karena nilai mutlak negatif 5 itu juga 5. Jadi ada dua kemungkinan ini ya, mungkin 5, mungkin negatif 5. Mungkin aja negatif 5. Sekarang kita proses. Semua ruas kita tambah 3. Ruas kiri tambah 3 tinggal X, ruas kanan tambah 3, 8. Ini sama, ruas kiri tambah 3, 3-nya hilang. Ruas kanan tambah 3, negatif 2. Nah, inilah penyelesaian atau solusi atau akarnya ya. Jika pertanyaannya himpunan penyelesaian, maka ini harus himpunan, harus kurung kerawal yang isinya penyelesaian-penyelesaian. Nah, ini dia. Lanjut, nomor 2. Nilai mutlak X tambah 5 negatif 3. Perhatikan nilai mutlak tadi, hasilnya itu selalu positif atau paling kecil 0. Ini kok hasilnya negatif? Mungkin enggak? Nah, ini tidak mungkin. Artinya tidak ada penyelesaian. Tidak ada X yang memenuhi ya, tidak ada solusi atau penyelesaian. Solusi penyelesaian itu artinya akar atau X ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan tidak ada anggota, kosong seperti ini. Atau simbol lainnya seperti ini, itu sama ya. Lanjut nomor 3. Nilai mutlak X negatif 3 sama dengan nilai mutlak 2X tambah 6. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ini sama persis. Kemungkinan kedua, salah satunya merupakan negatif yang lainnya. Nah, ada dua kemungkinan ya. Pertama dulu, X negatif 3 itu sama persis dengan 2X tambah 6. Kemungkinan kedua, salah satunya merupakan negatif lainnya. Terserah kita mana yang hendak dikalikan negatif ya. Misalnya ini tetap, berarti yang satunya kali negatif. Nah gitu. Kenapa bukan sini? Sama aja, hasilnya sama ya. Oke, kita proses yang ini. Kita jadikan satu ruas X-nya, berarti kesini aja jadi X ya, ini negatif 9. Ini jadikan satu ruas juga yang sini. 3X berarti negatif 3. X-nya ini negatif 1. Udah ketemu X berarti udah benar. Ya. Itulah penyelesaian. Jika pertanyaannya himpunan penyelesaian, maka jawabannya adalah himpunan yang isinya penyelesaian, yaitu negatif 9 sama negatif 1. Ini dia. Sekarang bagaimana seperti yang nomor 4? Nah, ini kan nilai mutlaknya cuma 1. Hampir mirip sama nomor 3 ya. Tapi 2X tambah 6-nya tidak ada nilai mutlaknya. Oke, kita bahas. Nilai mutlak X negatif 3 sama dengan 2X tambah 6. Nah, tadi kita sudah tahu nilai mutlak itu hasilnya selalu positif. Nah, jadi ini disyaratkan harus
positif nanti ya. Beda sama nomor 3. Ini nilai mutlak udah pasti positif, nilai mutlak udah pasti positif. Jadi tidak ada syarat apapun ya. Tapi ini beda nomor 4. Karena ini tidak ada nilai mutlaknya, nanti X yang ketemu itu jika kita substitusi ke sini itu harus mengakibatkan positif ya. Oke, jadi kemungkinannya apa? Kemungkinannya ini sama persis. Kemungkinan kedua, negatifnya. Nah, hampir mirip sama nomor 3 ya. Cuman bedanya apa? Kita lihat nanti. Nah, ini X-nya negatif 1. Ini udah ketemu X-nya, ini penyelesaiannya. Kita lihat bedanya sama nomor 3. Ini harus kita cek ke sini. Mengakibatkan positif enggak? Kalau jadi positif berarti benar. Nah, sekarang coba kita cek. Misalnya negatif 9 ini kita uji ya. Ke 2X tambah 6 itu menjadi X-nya ganti negatif 9. Berarti negatif 18. 2 kali negatif 9 ya. Tambah 6 itu kan jadi negatif. Nah, hasilnya kok negatif 12? Nah, ini tidak mungkin. Berarti ini bukan penyelesaian. Coba yang kanan sekarang. Ini kita uji. Ke 2X tambah 6. X-nya negatif 1 berarti ini 2 kan negatif 1, negatif 2. Tambah 6 kan positif 4. Nah, ini positif berarti benar ya. Itulah penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian kalau gitu adalah himpunan yang isinya cuman 4 itu doang. Nomor 5. Nilai mutlak X positif 3 ditambah 3X sama dengan 7. Mungkin ada yang bingung jika soalnya seperti ini. Sebetulnya ini sama ya, mirip itu sebetulnya. Kita jadikan ke ruas lainnya itu. Atau semua ruas kurangi 3X ya. Atau pindah ruas juga boleh. Nah, gini. Dah, itu kan sama seperti nomor 4. Jadi ada dua kemungkinan. Atau kemungkinan kedua, negatifnya. Nah, gini, tinggal kita proses. 4X ya. 4 berarti X-nya ini 1. 2X berarti sini 10 ya. Berarti X-nya ini positif 5. Sudah ketemu X. Nah, sekarang harus kita uji ke sini. Kalau mengakibatkan negatif berarti bukan penyelesaian. Nah, sekarang kita uji. X-nya ganti 1 berarti negatif 3 tambah 7 berarti 4. Ini positif berarti penyelesaian. Sekarang yang kanan. X-nya 5 berarti negatif 15 ya. Nah, itu kan negatif 8. Berarti ini bukan penyelesaian. Nah, penyelesaiannya udah ketemu, yaitu himpunan yang anggotanya 4 itu doang. Oh, sorry, kok 4? Apa sih? Ini ya, harus X ya. 1. Nah, gitu. Nomor 6. Nilai mutlak X tambah 3 ditambah nilai mutlak X negatif 2 sama dengan 9. Nah, yang seperti ini tidak bisa kita selesaikan seperti cara yang tadi. Nilai mutlaknya ada 2 soalnya ya. Ini harus kita selesaikan dengan definisi ya. Definisinya kita ingat lagi. Nilai mutlak X itu adalah, ingat nilai mutlak itu selalu positif. Kalau X-nya itu ini udah positif, lebih besar sama dengan 0 itu artinya positif, berarti sama persis, karena ini udah positif. Tapi kalau X-nya ini negatif, kurang dari 0 itu bacanya negatif ya. Ini negatif, supaya positif harus kita kali min. Nah, gini. Ada 2 kemungkinan ya. Dan ini nanti soal nomor 6 sama nomor 7 ini ada perbedaannya loh ya. Walaupun ini secara sekilas bentuknya hampir mirip, ada perbedaan. Jadi tetap lihat ya nanti nomor 7 ya. Oke, nomor 6. Berarti kalau gitu kita harus melihat di dalam nilai mutlak itu positif atau negatif.
Nah, sekarang kita lihat X tambah 3 itu kapan positif, kapan negatif. Positif negatif dipisah oleh 0, kapan dia 0? X tambah 3, 0 kalau X-nya negatif 3 ya. Gini asalnya. Berarti X-nya negatif 3. Nah, itu yang mengakibatkan 0. Kalau dari sini, X-nya 2. Ya. X-nya 2. Ini saya hapus dulu. Supaya ilustrasinya lebih mudah terlihat, saya bikin dalam garis bilangan ya. Gini. Sebetulnya nilai X itu tersebar dari negatif tak hingga paling kiri, paling kanan positif tak hingga. Semua yang di sini. Nah, tapi ini akan kita pecah berdasarkan pembuat 0 dari di dalam nilai mutlak ini tadi. Nah, kita pecah negatif 3 sama 2. Negatif 3 di sini, 2 di sini. Nah, bilangan real di sini kita pecah jadi 3 daerah. Di sini, sama di sini ya. Oke, sekarang untuk yang pertama terlebih dahulu. Negatif 3 ke kiri. Nah, yang negatif 3 ke kiri. Atau kirinya negatif 3 itu berarti kurang dari negatif 3 gini. Itu artinya X lebih kecil negatif 3. Lebih kecil itu berarti sebelah kiri. Sebelah kirinya negatif 3. Artinya X-nya di situ ya. Kita lihat. Boleh tulis ulang persamaannya. Atau boleh langsung ke penyelesaian juga nggak apa-apa ya. Ini saya tulis ulang supaya kelihatan nih. Nah gini. Sekarang kita lihat. Untuk X di kirinya 3, negatif 3 ke kiri sini. Nilainya bagaimana ini? Kita ambil sampel. Misalnya kirinya negatif 3 itu negatif 4. Negatif 4 ditambah 3, negatif 1, negatif ya. Ini negatif. Negatif 4 tadi, kurang 2, negatif 6 itu negatif. Karena negatif, nilai mutlaknya gimana tadi? Nah, kalau negatif, nilai mutlaknya ini harus dikali sama minus. Nah, kita kali dengan minus atau kan negatif. Berarti persamaannya menjadi negatif X, negatif 3, kita kali min berarti ya. Ini kali min juga, karena alasannya ini negatif tuh. Sama dengan 9. Dah, kita proses menjadi negatif 2X ya. Negatif 2X. Negatif 1. Ke ruas kanan jadi positif 1 berarti positif 10 ya. Berarti X-nya negatif 5. Nah, sekarang kita teliti, benar nggak negatif 5 itu di kirinya negatif 3? Tadi kan untuk yang sini kan? Nah, kan benar. Berarti ini penyelesaian. Sekarang yang kedua, yaitu X yang di dalam sini. Berarti X-nya di tengah itu, di antara ya. Di antara negatif 3 dan 2. Dan biasanya X-nya itu ikut batas yang sebelah kiri. Nah, ikut di sini biasanya ya. Nah, ini ada sama dengannya. Itu hanya kesepakatan aja sih. Itu hanya keumuman penulisan. Kalau ini hendak dituliskan sama dengan juga boleh ya. Hanya umumnya buku menulis seperti itu. Oke, persamaannya menjadi nilai mutlak X positif 3 ditambah nilai mutlak X negatif 2 sama dengan 9. Kita lihat, ambil sampel di tengah sini antara negatif 3 dan 2, misalnya 0 ya. 0 tambah 3 itu 3 positif, 0 kurang 2, negatif 2 negatif. Karena positif nilai mutlaknya sama persis. Nah, ini tadi. Untuk positif tuh sama persis. Karena ini negatif, berarti negatifnya dia ya. Sorry, kok masih ada nilai mutlak. Maksudnya ini sama persis ya, berarti X tambah 3. Nah, ini negatifnya dia. Kali min maksudnya ya. Kita proses. Lihat, X-nya itu hilang ya. Karena positif X, negatif X hilang. Lihat ruas kiri 5 dan ruas kanan 9. Apakah 5 itu sama dengan 9? Kan jelas tidak. Nah, ini jelas pernyataan yang salah ya. Karena salah berarti tidak ada penyelesaian di situ. Tidak ada solusi. Berarti semua yang di sini itu tidak ada penyelesaian.
Yang ketiga, yaitu di kanannya 2. Di kanan 2 itu artinya berarti lebih besar. Berarti X lebih besar dari 2. Nah, dia ikut batas kiri tadi ya. Kita tulis ada sama dengannya. Soal kita tulis ulang. Kita ambil sampel. Misal kanannya 2 itu 3 deh. 3 tambah 3, 6 positif. 3 kurang 2, 1 positif. Karena positif nilai mutlaknya sama persis. Nah, kita proses 2X tambah 1, berarti semua ruas kurang 1 ya, atau pindah ruas boleh juga. 8, ketemulah X-nya 4. Kita lihat apakah 4 itu benar di kanannya 2. Karena itu kan khusus di kanan 2 tuh. Oh, benar ya. Berarti ini adalah penyelesaian atau solusi. Jadi, himpunan penyelesaiannya kalau gitu, ada himpunan yang isinya penyelesaian, yaitu negatif 5 sama 4. Ya. Nomor 7. Nilai mutlak X tambah 3 ditambah nilai mutlak X negatif 2 itu sama dengan 5. Kita pecah ya semua himpunan bilangan real di sini nanti dalam daerah-daerah yang dipisah oleh pembuat 0 di sini. Negatif 3 sama 2 ya. Sama 2. Oke, kita akan lihat yang di kirinya negatif 3. Berarti X kurang dari negatif 3 ya. Untuk X kurang dari negatif 3, ambil sampel berapa misalnya. Misalnya negatif 4. Nah, kita uji. Berarti negatif ya, ini negatif juga. Semuanya negatif. Karena negatif nilai mutlaknya berarti negatifnya dia. Negatif X positif 3 ditambah. Ini langsung ya, soal nggak saya tulis lagi tuh. Negatif X positif, negatif X, benar nih positif 2 ya. Sama dengan 5. Yang ini tadi kurang tepat nih. Karena kan kali min tuh. Nah, gini ya. Hasilnya negatif 2X negatif 1 ya enggak? Keruas kanan positif 1 jadi positif 6 nih. Berarti X-nya negatif 3. Kita cek bener nggak dia ada di situ. Ternyata tidak, karena ini nggak ada sama dengan. Tapi kalau kita bikin sama dengan sebetulnya boleh. Nah, berarti ini juga penyelesaian ya. Itu bebas sebetulnya ya. Boleh menuliskan ada sama dengannya, boleh juga enggak ya. Berikutnya untuk yang di sini. Di antara negatif 3 sama 2. Kalau teman-teman bingung, tulis saja ada sama dengan semuanya ya. Kita lihat di antara negatif 3 dan 2, sampelnya misalnya 0, tambah 3 itu positif, 0 kurang 2 negatif. Nah, yang positif itu nilai mutlaknya sama persis. Karena ini tadi negatif, harus kita kali min. Sama dengan 5. Ya. Perhatikan, X-nya ini habis. Berarti ruas kiri tinggal 5, ruas kanan 5. Perhatikan, 5 sama dengan 5 ini benar nggak? Nah, ini kan benar. Ya. Beda sama seperti nomor 6 tadi. Tadi kan berapa tadi? Nah, ini 5 sama dengan 9 kan salah. Nah, kalau salah itu artinya tidak ada solusi. Dan ini benar. Kalau benar gimana? Semuanya solusi. Berarti semua yang di sini ini solusi. Ini semua adalah solusi atau penyelesaian. Berikutnya, yang di kanannya 2. Ya, di kanan tuh berarti lebih besar. Boleh pakai sama dengan, boleh enggak, terserah ya. Tapi umumnya sih dia ikut batas kiri. Berarti kalau kanan 2 ini ada sama dengannya. Ambil sampel 3, misalnya di sini 3 ya. 3 tambah 3, 6 positif. 3 kurang 2, 1 positif. Semuanya positif. Berarti nilai mutlaknya sama persis tuh. Jadi 2X ya. Tambah 1 berarti kurang 1, 4. X-nya 2. Kita lihat benar nggak dia ada di situ? Benar, karena ini ada sama dengan ya. Dia benar ada di sini. Jadi ini semuanya solusi. Nah, jadi
Apa aja solusinya? Negatif 3, 2, sama semua yang di sini. Himpunan penyelesaian, kalau gitu adalah himpunan X anggota bilangan real, kita tulis seperti ini. Karena nanti ada yang seperti ini bentuknya. Yaitu negatif 3 kurang sama dengan X kurang sama dengan 2. Dan itu negatif 3 sama 2 udah termuat di situ. Dah, inilah penyelesaiannya. Masih satu lagi, nomor 8 ya. Nilai mutlak itu, lihat, soal nggak saya tulis ulang ya. Ada bentuk yang sama nih. Nah, ini. Tapi satu kuadrat, satu enggak. Dan seperti ini dimisalkan ya. Kita misalkan P berarti itu jadi P kuadrat ditambah 2P, jadikan ruas kiri, ruas kanan harus 0. Kita faktorkan ya. Nah, berarti teman-teman harus lancar memfaktorkan. Lihat di video saya tentang pemfaktoran ya. Berapa ini? Dikali itu 15 tapi selisihnya 2. 3 sama 5 ya. Agar positif 2, 5-nya positif, 3-nya negatif. Ketemulah P-nya 3 atau P-nya negatif 5. Kita kembalikan apa tadi P? Ini dia. Nilai mutlak 2X negatif 5. Nah, kita lihat, ini kan nilai mutlak. Hasilnya pasti selalu positif. Jadi yang sini tidak mungkin. Nah, berarti inilah dia. Dari situ penyelesaiannya ya. Dan nilai mutlaknya itu 3. Nilai mutlak berapa yang hasilnya 3? Jelas, mungkin 3, mungkin negatif 3. Karena nilai mutlak 3 itu 3, nilai mutlak negatif 3 juga hasilnya 3 ya. Jadi 2X negatif 5 itu hasilnya ada 2 kemungkinan. Nah gini, kita proses. Semua ruas kita tambah 5. Jadi 2X doang, 8. Ini 2. Semua ruas bagi 2. 1. Nah inilah dia penyelesaian atau solusinya. Jadi himpunan penyelesaiannya, himpunan isinya 1 sama 4. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik ya. Siapkan untuk latihannya tidak saya siapkan soal memang ya. Tapi kalau teman-teman ingin berlatih, coba deh latih lagi soal ini, kerjakan lagi, nggak usah lihat bahasanya ya. Mudah-mudahan makin paham dengan tipe soal persamaan nilai mutlak matematika wajib kelas 10 SMA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.